Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Karomah Eyang Dalem Ibrahim Cipatik, membuat kesemutan pasukan Belanda, di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kampung Tambakan, Desa Cipatik, ada sebuah jalan sepanjang kurang lebih 300 meter yang diberi nama Jalan Makam Eyang Dalem Ibrahim. Disitulah tepatnya sebuah kompleks pemakaman umum Pataruman tempat disemayamkannya seorang ulama terkenal ahli tafsir, Eyang Dalem Raden Ibrahim, tepat berseberangan dengan Pondok Pesantren Manbaul Falah asuhan Kiai Haji Ahmad Ali Sururi. Namun, penduduk di sekitarnya tidak banyak yang mengetahui siapakah Eyang Dalem Ibrahim itu. Bahkan mereka tidak tahu di situ ada makam seorang ulama kenamaan. Memang selama ini kurang sekali data yang akurat dan terpercaya mengenai sejarah kehidupan, silsilah, dan sepak terjang ulama solihin ini. Pengetahuan mengenai Eyang Dalem Ibrahim selama ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut oleh beberapa tokoh agama di masyarakat. Seperti diceritakan Kiai Haji M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, M.A. pengasuh Pondok Pesantren Asy Syifa, Wal Mahmudiyah Pamulihan Kabupaten Sumedang, Eyang Dalem Raden Ibrahim yang dilahirkan di Cipatik, memang sejak kecil sudah menunjukkan kelebihannya dibandingkan rata-rata anak seusianya. Tentu saja karena ia mendapat didikan keagamaan dari bapaknya, Eyang Dalem Anggayuda, ulama terkemuka yang makamnya berada di Cicapar, Garut. Dan kakek beliau juga seorang ulama, Eyang Rangga Abdul Kholib yang dimakamkan di Ranca Panggung, Kec. Cililin, Kap, Bandung Barat. Memiliki karomah sejak kecil. Sejarah kelahiran dan masa kecil Raden Ibrahim tidak banyak diketahui, pasalnya tidak ada dokumen tertulis maupun bukti-bukti otentik, yang ada berupa dongeng dari mulut ke mulut. Maka tidaklah aneh jika cerita masa kecil beliau dihiasi dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Bocah berumur beberapa tahun ini dikatakan telah memiliki kesaktian atau karomah, ia bisa menghilang dan juga bisa terbang saat dikepung masyarakat karena kenakalannya. Menurut pimpinan Pondok Pesantren Asy Syifa, Wal Mahmudiyah ini, Raden Ibrahim pernah menimba ilmu keagamaan atau masantren di Surabaya hingga berumur 50 tahun. Selesai masantren ia menyebarkan ajarannya di Sumedang dan diminta oleh Pangeran Sumedang untuk menetap menjadi ulama di Sumedang. Namun Raden Ibrahim dengan halus menolaknya karena beliau ingin pulang kampung ke Cipatik untuk mendirikan pesantren sendiri dan menyebarkan ilmu agamanya. Sebagai gantinya ia mengutus putranya Kiai Haji Muhammad Hasan Penghulu Bukhori untuk menjadi ulama di Sumedang sampai wafatnya, dan kini makamnya ada di Kompleks Pemakaman Gunung Puyuh Sumedang berdekatan dengan para pangeran Sumedang dan makam pahlawan nasional Cut Nyak. Kaki tentara Belanda kesemutan. Eyang Dalem Ibrahim sebenarnya bukanlah seorang dalam pemimpin politik di zaman kolonial Belanda, faktanya ia menolak ketika akan diangkat sebagai dalem oleh Belanda, sehingga pihak Belanda merasa geram karena perintahnya ditolak. Karena penolakan dari Eyang Ibrahim ini, Belanda mengancam akan memenjarakan sang ulama karismatik ini. Untuk membuktikan ancamannya tersebut pemerintah Belanda mengirimkan sepasukan tentara untuk menangkap Raden Ibrahim. Namun terjadi hal di luar nalar, seperti diceritakan Kiai Haji M. Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, ketika pasukan tentara Belanda itu sampai di pertabasan Cipatik, tak seorang pun dari ratusan tentara tersebut mampu menjejakkan kakinya masuk melewati batas daerah Cipatik. Mereka semua merasakan kakinya kesemutan saat memaksa masuk daerah Cipatik, sehingga upaya penangkapan ini gagal. Namun tentara Belanda tak kehilangan akal, mereka pun mengerahkan ribuan pasukan tentara berkuda hanya untuk menangkap seorang ulama. Namun lagi-lagi pasukan berkuda itu gagal memasuki Cipatik. Kali ini karomah Eyang Ibrahim menimpa para kuda yang membuat tunggangan tentara itu tiba-tiba mengamuk tanpa sebab,
dan membuat pasukan tersebut kalang kabut tak karuan. Akhirnya Belanda pun menyerah untuk tidak memaksa Raden Ibrahim menjadi dalem, dan meminta ulama Cipatik ini untuk merekomendasikan orang yang pantas untuk menjadi dalem di Cipatik. Eyang Dalem Ibrahim pun menyetujuinya dan menunjuk adiknya Eyang Abdurrahman untuk diangkat sebagai dalem hingga keturunannya pun menjadi dalem-dalem di Bandung. Eyang Dalem Abdurrahman dimakamkan di Kampung Bojong, Kap, Bandung. Eyang Dalem Ibrahim memiliki keturunan para ulama yang cukup berpengaruh seperti Kiai Haji Muhammad Hasan, ulama besar Sumedang, dan Kiai Haji Raden Muhammad Zarkashi atau sering disebut Mama Cibaduyut yang terkenal saat memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keturunan Prabu Siliwangi. Ada hal yang menarik mengenai silsilah Eyang Dalem Ibrahim ini. Banyak tokoh agama dan sumber-sumber lain yang mengatakan beliau ini merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi. Seperti diungkap dalam situs medalkawargi.blogspot.com sebagai berikut. Eyang Dalem Pataruman Raden Ibrahim bin Raden Rangga Anggayuda bin Eyang Rangga Abdul Kholib bin Syekh Abdul Manan Sontowan Kunur bin Kiai Gedeng Kartamanggala bin Kiai Gedeng Rungkang bin Eyang Dalem Sang Adipati Kertamanah bin Prabu Larang Jiwa bin Prabu Lawe Pakuan bin Pangeran Prabu Kuntebuyeng bin Raden Pamanah Rasa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kota Bandung memiliki berbagai wisata yang mengagumkan. Mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata sejarah di Bandung, wisata kekinian, hingga terdapat pula wisata religi. Wisata religi ini berkaitan dengan ziarah, yang mana merupakan budaya yang masih terus dilakukan oleh banyak umat muslim. Ziarah ini dapat dilakukan kapanpun, namun umumnya terdapat hari-hari tertentu untuk berziarah yang ditandai dengan ramainya peziarah di waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti pada waktu mendekati Ramadan dan menjelang akhir Ramadan, umumnya umat muslim banyak yang melakukan ziarah. Kampung Mahmud merupakan sebuah kampung yang di dalamnya terdapat beberapa makam yang dikeramatkan oleh warga setempat. Selain warga setempat yang sering berziarah, masyarakat luar kampung tersebut juga sering berkunjung untuk berziarah. Di Kampung Mahmud ini, terdapat 3 makam leluhur yang sangat disegani, yakni Eyang Abdul Manaf, Eyang Dalem Abdullah Geduk, dan Agung Zainal Rif. Lokasi kampung ini berada di pinggir Sungai Citarum dan terletak tidak jauh dari Dayakolot yang pada zaman dahulu pernah menjadi ibu kota dari Bandung. Sepanjang bulan Maulud, Kampung Mahmud ini selalu ramai didatangi peziarah, terutama ketika memasuki malam Jumat Kliwon. Ketika hari-hari itu keadaan Kampung Mahmud bisa dikatakan seperti pasar malam. Untuk lokasi tepatnya berada di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2. Wali Habib Ayyub Muhammad bin Salim Assagaf. Salah satu wali yang sangat berjasa dalam perkembangan agama Islam di Indonesia adalah Habib Ayyub Muhammad bin Salim Assagaf. Habib Ayyub Muhammad bin Salim Assagaf ini merupakan seseorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajar dan banyak berjasa untuk umat Islam Indonesia. Dari perjuangannya yang luar biasa itulah ia sangat disegani dan bahkan makamnya sering dikunjungi peziarah untuk mendoakan beliau serta mengenang jasa dan perjuangannya. Lokasi makam dari Habib Ayyub Muhammad bin Salim Assagaf ini berada di Taman Pemakaman Umum Cibarunai, Sarijadi, Bandung. Bagi peziarah yang hendak berkunjung tak perlu khawatir mengenai kondisi makam, karena makamnya bersih dan ditumbuhi oleh rumput hijau dengan batu nisan di atasnya. Selain itu makamnya yang luas akan memudahkan para peziarah untuk duduk bersama-sama mendoakan sang Habib. 3. Makam Keramat Mama Eyang Rende. Makam Keramat Mama Eyang Rende menjadi salah satu wisata religi yang dapat sering dikunjungi oleh para peziarah di Bandung. Mama Eyang Rende sendiri merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Bandung. Semasa hidupnya, Mama Eyang Rende sering memakai pakaian compang camping yang membuatnya diremehkan banyak orang, namun di balik itu beliau memiliki peran yang penting dalam menyebarkan agama Islam. Ketika umur 97 tahun, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Rende.
Hingga saat ini makamnya sering dikunjungi oleh para peziarah. Makam keramat Mama Eyang Rende ini tepatnya berada di Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peziarah dapat datang kapanpun karena kawasan tersebut dibuka setiap hari, dan tidak dipungut biaya untuk berkunjung. 4. Makam Eyang Dalem Ibrahim Cipatik. Eyang Dalem Ibrahim Cipatik merupakan seorang ulama yang memiliki peran yang besar dalam syiar agama Islam. Namun sayang namanya kurang dikenal oleh masyarakat luas. Prabu Siliwangi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan terdapat informasi bahwa beliau berhasil menghalau pasukan Belanda saat ingin memasuki kawasan Cipatik. Semasa hidupnya yang sebagai ulama dan memiliki peran yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan membuat makamnya dijadikan lokasi untuk berziarah oleh masyarakat untuk mendoakan atas segala jasa dari Eyang Dalem Ibrahim Cipatik. Peziarah dapat mengunjungi makam Eyang Dalem Ibrahim Cipatik kapanpun karena area makam ini dibuka setiap hari dan tanpa dipungut biaya ketika berkunjung. Lokasi lengkap dari makam ulama ini yakni berada di Kompleks Pemakaman Pataruman, Desa Cipatik, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 5. Makam Pangeran Raja Atas Angin. Pangeran Raja Atas Angin atau Syekh Maulana Muhammad Syafi'i merupakan pelopor syiar Islam di sejumlah wilayah di Jawa Barat, mulai dari Cisewu, Garut, hingga Surade, Sukabumi. Dalam syiarnya menyebarkan agama Islam, Syekh Maulana mendirikan sebuah pesantren sederhana yang disinggahi oleh santri-santri yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya di Cijenuk. Dalam syiar ini, Syekh Maulana dibantu oleh Eyang Jagawadana, Eyang Jagaraksa, dan Eyang Jagawulan. Keempat tokoh ini selanjutnya berperan penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, keturunan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i mendirikan banyak pesantren di berbagai tempat. Kemudian Syekh Maulana Muhammad Syafi'i ini mendapat julukan Pangeran Raja Atas Angin karena sebuah karomah yang beliau miliki. Beliau dapat berada di beberapa tempat dalam satu waktu, karena itulah disebut sebagai Pangeran Raja Atas Angin. Pangeran Raja Atas Angin adalah keturunan langsung Sultan Ageng Tirtayasa atau keturunan ke-9 dari Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Saat ini makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i menjadi tempat ziarah yang ramai didatangi oleh para peziarah. Banyak peziarah dari Bandung maupun luar Bandung yang berziarah ke makam beliau. Menurut pendiri Yayasan Syekh Maulana Syafi'i, setiap hari ada 100-200 peziarah yang datang, bahkan ketika malam Jumat Kliwon bisa mencapai tahun 1000 sampai tahun 1500 peziarah yang datang. Makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i ini tepatnya berlokasi di RT 07 RW 07, Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah makam sang pangeran tersebut, terdapat makam istrinya yakni Nyi Mas Ranggawulu. 6. Taman Makam Pahlawan Nasional. Selain para ulama yang memiliki peran dalam perkembangan agama Islam yang menjadi lokasi untuk berziarah, para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga menjadi lokasi berziarah. Dengan segala perjuangan dan jasanya, banyak masyarakat yang mendoakan para pahlawan ini. Taman Makam Pahlawan ini luasnya mencapai 8,9 hektare. Terdiri dari 6.000 buah makam pahlawan dan 3.000 buah makam umum. Beberapa pahlawan yang dimakamkan di sini, antara lain Abdul Muiz, Laksa Udara Nurtanio, dan sebagainya. Pahlawan-pahlawan ini memiliki kontribusi yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk dapat berziarah, para peziarah dapat berkunjung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk dapat masuk peziarah tidak akan dikenakan biaya. Lokasi tepatnya Taman Makam Pahlawan ini berada di Jalan Cikutra, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Berziarah selain sebagai wisata religi juga sebagai sarana untuk mengenang sejarah dan melestarikan budaya yang telah ada.
Berbagai tempat ziarah di Bandung ini dapat dikunjungi jika ingin berwisata religi. Wisata religi dapat menjadi alternatif jika bosan wisata lainnya di Bandung. Demikian sekilas sejarah dan karomah Eyang Dalem Ibrahim yang dimakamkan di Kampung Tambakan, Desa Pataruman, Cipatikap, Bandung Barat. Semoga tulisan ini bisa menginspirasi kita semua untuk meneladani kesalehannya dan semoga Allah SWT merahmati dan menerima segala amal baiknya. Amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.